والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Salah satu nikmat tersebut adalah kita bisa kembali duduk dalam satu majelis untuk melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Kajian yang membahas tentang kehidupan manusia-manusia terbaik yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Kemudian juga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari musuh-musuh Islam, kisah-kisah tentang mereka yang mana apabila keimanan tidak ada pada seseorang, maka dia tidak memiliki apapun di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, sekalipun di dunia adalah seseorang yang dimuliakan. Kita bisa melihat bagaimana Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, demikian pula yang lainnya, yang karena mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Akan tetapi kita bisa melihat keluarga Ammar bin Yasir, ada Sumayyah, wanita yang pertama kali syahid dalam Islam, ada Yasir, demikian pula ada Ammar putranya yang Nabi pernah mengatakan, sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Kita juga bisa melihat Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala yang berasal dari budak yang mungkin saat itu dia tidak dipandang, tidak terhormat, akan tetapi di suatu pagi sehabis sholat subuh, Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, kamu memiliki amalan apa yang kamu banggakan di hadapan Allah? Karena semalam aku bermimpi mendengar suara terompahmu, suara sandalmu sudah sampai di surga. Sebuah kemuliaan dikarenakan iman yang mereka miliki. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Maka kita bisa belajar banyak ketika kita belajar As-Sirah An-Nabawiyah. Kita bisa melihat bagaimana pengorbanan para sahabat. Mereka rela mengorbankan apapun, sekalipun darah mereka, sekalipun nyawa mereka, untuk keberlangsungan Islam, untuk kepentingan kaum muslimin.
Demikian pula kesabaran para sahabat dan yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan memulai kembali sejarah yang pernah ada di masa Nabi kita Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabatnya. Setelah pada yang pertemuan terakhir kita telah melihat adanya al-bu'us was-saraya, ya, al-bu'us was-saraya, yakni pasukan-pasukan kecil yang tidak langsung dipimpin oleh Nabi SAW yang dikirim oleh beliau setelah peperangan Al-Muraisi'. Kita masuk pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah yang menceritakan tentang Umratul Hudaybiyah, yaitu peristiwa Umrah Hudaybiyah, atau nanti lebih tepatnya adalah atau lebih seringnya disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, karena nanti dalam peristiwa ini ada perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Mekah, tapi diawali dengan adanya niatan dari Nabi dan kaum muslimin untuk pergi umrah ke Mekah. Ya, untuk pergi umrah ke Mekah. Kita akan kisahkan peristiwa tersebut. Walamma tatawwarat adz-dzurufu fi jaziratil arabiyyah ila haddin kabirin li salihil muslimin. Jadi ketika keadaan di Jaziratul Arab mulai ada perkembangan yang memperlihatkan kepada batasan yang begitu besar terhadap kebaikan orang-orang muslim. Jadi setelah perang Al-Muraisi' itu, hampir di seluruh Jaziratul Arab Islam ini semakin terlihat semakin kuat. Ya, seluruh kebaikan hampir berada pada pihaknya orang-orang Islam. Ya, kekuatan mereka sudah mulai membuat yang lainnya bergetar, mulai terusik. Kemudian juga sedikit demi sedikit orang-orang sudah mulai masuk Islam. Jadi perkembangan yang baik ada pada pihak kaum muslimin. Ya, sedangkan Quraisy, suku-suku yang lain yang mereka belum masuk Islam, mereka semakin takut. Maka dengan demikian akhadat tala'iul fathil a'zam wa najahad da'watil islamiyah tabdu syai'an fa syai'an. Oleh karena itu kemudian muncullah tanda-tanda kemenangan yang besar, ya, sinyal-sinyal keberhasilan dakwah Islam. Tabdu syai'an fa syai'an, mulai muncul ke permukaan sedikit demi sedikit. Jadi orang-orang mulai mengenal Islam dan juga kaum muslimin. Wa bada'at at-tamhidatu li iqrari haqqil muslimin fi ada'i ibadatihim fil Masjidil Haram. Karena sudah ada sinyal-sinyal demikian, maka dimulailah langkah-langkah untuk menetapkan hak kaum muslimin untuk bisa mengadakan ibadah di Masjidil Haram.
Ya, karena selama ini bahkan ketika kaum muslimin masih ada di kota Madinah, mereka belum bebas 100% untuk beribadah di sekitar Ka'bah. Ya, walaupun sudah sempat terbuka pintu yang tertutup tersebut saat Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, kalau masih ingat, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an masuk Islam, maka kaum muslimin mulai berani menampakkan keislaman mereka. Bahkan mereka mulai berani untuk beribadah di sekitar Ka'bah. Yang tadinya mereka tidak demikian. Masuk Islam ya sembunyi-sembunyi. Ya, mereka masuk ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, makanya di dalam sejarah terkenal istilah Darul Arqam. Ya, itu maksudnya adalah rumahnya sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam yang digunakan oleh Nabi untuk markas dakwah, untuk pengembangan Islam. Dan orang-orang yang masuk Islam saat itu biasanya ke sana. Ya, masuk dari lewat belakang, keluar juga demikian. Ya, mereka masuk Islam. Tapi setelah Umar masuk Islam dan Umar juga masuk Islam di Darul Arqam, maka kaum muslimin mulai menampakkan keislaman mereka. Tapi belum leluasa untuk beribadah di Masjidil Haram, di area Ka'bah. Kalau ke situ paling beberapa orang saja yang terlihat mereka mungkin gangguannya sedikit. Ya, seperti Nabi, demikian pula yang lainnya, mereka sesekali ke Ka'bah, tapi tidak untuk yang lain. Ya, jadi setelah masuk Islamnya Umar, kesempatan itu ada. Ya, walaupun belum 100%. Apalagi kemudian terjadi hijrah. Ya, terjadi perpindahan tempat dari Mekah menuju Madinah, akan semakin tidak leluasa lagi untuk bisa beribadah di sekitar Ka'bah, yang mana itu merupakan impian, ya, bahkan impian kaum muslimin sampai sekarang. Mereka bisa beribadah di dekat Ka'bah, berkeliling 7 kali, sholat sunnah setelahnya, kemudian sholat 5 waktu di sana, dan seterusnya. Sampai sekarang menjadi impian kaum muslimin. Ya, jadi semakin jauh mereka dengan Ka'bah, semakin sedikit kesempatan untuk bisa beribadah di sana. Ya, maka ketika sudah mulai ada perkembangan yang baik terkait dengan Islam, mereka pun ada keinginan yang begitu tinggi untuk bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Alladzi kana qad sadda anhu al-musyrikuuna mundu 6 a'wam. Yang mana jalan tersebut telah ditutup oleh orang-orang musyrik. Ya, kesempatan tersebut telah ditutup oleh orang-orang musyrikin sejak 6 tahun yang lalu. Ya, sebelum mereka Sebelum mereka berada di kota Madinah. Ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa huwa bil Madinah annahu dakhala huwa wa ashabuhul Masjidil Haram. Jadi keinginan Nabi dan kaum muslimin untuk bisa datang ke Masjidil Haram, ya, akhirnya mereka kemudian merencanakan umroh, ya, dari Madinah menuju Mekah. Itu berawal dari mimpi Nabi SAW. Jadi Rasulullah bermimpi, sedangkan saat itu Nabi masih berada di Madinah. Ya, di dalam mimpi tersebut Nabi dan sahabat-sahabatnya itu memasuki Masjidil Haram. Ya, kita bisa bayangkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ya kangennya Nabi SAW dan juga kaum muslimin saat itu, baik dari muhajirin ataupun ansor, yang mereka sudah lama tidak melihat Ka'bah.
Ya. Orang-orang yang asli Mekah mereka lahir di sana. Tapi karena suatu hal mereka harus pergi terlebih dahulu untuk ikut Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ya, bagaimana kangennya mereka untuk bisa beribadah di sekitar sana. Ya, kaum muslimin yang mereka pernah ke sana akan ada rasa kangen yang begitu luar biasa untuk bisa balik lagi. Bahkan yang belum pernah ke sana pun mereka akan berangan-angan bisa ke sana. Iya. Lalu bagaimana dengan Nabi dan juga para sahabat, terutama mereka yang lahir di Mekah? Iya. Sehingga ketika Nabi bermimpi masuk ke Masjidil Haram, demikian pula disertai oleh para sahabat-sahabatnya, wa akhadha miftahal Ka'bah. Bahkan saat itu dalam mimpi beliau, Nabi memegang pintu Ka'bah atau kunci Ka'bah, yang artinya beliau bisa masuk ke dalam Ka'bah itu, ruangan Ka'bah itu bisa masuk karena memegang kunci Ka'bah. Wa tafu wa tamaru, mereka pun kemudian tawaf 7 kali, lalu kemudian mereka melaksanakan ibadah umroh. Ya. Wa halaqa ba'duhum wa qassara ba'duhum, sebagian mereka ketika tahallul, ya, jadi setelah tawaf 7 kali di sekeliling Ka'bah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah itu ya sa'i, lalu setelah itu tahallul, ya, mencukur rambut, ya, mencukur rambut. Dalam mimpi Nabi tersebut ada di antara para sahabat yang mencungkur sampai habis, gundul. Di antara mereka ada yang tidak mencukur sampai habis, disisakan. Ya. Lalu kemudian mimpi ini dihabarkan, diberitahukan kepada para sahabat. Ya, dan ini sudah menunjukkan bagaimana kangennya Nabi dengan tempat tersebut, itu dengan Ka'bah. Bisa beribadah umrah di situ. Ya, bisa tawaf, bisa sa'i, ya, bisa tahallul, bisa pakai pakaian ihram, ya. Karena terkadang seseorang, ya, ketika kangen dengan seseorang atau dengan sesuatu sampai dibawa kepada mimpi. Ya, maka ketika Nabi bermimpi disampaikanlah di pagi harinya kepada para sahabat. Fa akhbara bidzalik ashabah fa farihu. Mereka para sahabat jamaah yang dirahmati oleh Allah begitu senangnya, ya, begitu gembiranya mereka mendengar mimpi yang diberitahukan dari Nabi SAW. Ya, karena mimpi Nabi itu hak, ini akan terjadi, ya, ini akan terjadi. Maka mereka senang, mereka gembira. Wa hasabu annahum dakhiluna Makkah amahum dzalik. Bahkan mereka mengira tahun tersebut mereka bisa masuk ke dalam Mekah, ya, kemudian masuk ke dalam Masjidil Haram, kemudian bisa ibadah di sana, ya. Mereka sampai mengira demikian. Wa akhbaru ashabahu annahu mu'tamarun atau mu'tamirun. Kemudian Nabi pun menghabarkan kepada mereka, aku akan umrah, ya, aku akan pergi ke Mekah melaksanakan ibadah umrah. Fatazahazu lis-safar, maka para sahabat pun mereka bersiap-siap untuk melakukan perjalanan tersebut. Jadi setelah dihabarkan, para sahabat senang. Akhirnya kemudian Nabi pun menyatakan bahwa, ya, hari tertentu saya akan umrah. Lalu kemudian para sahabat, ya, mengikuti Nabi SAW. Wastanfara al-arabu wa man haulahu min ahli al-bawadi liyakhruju ma'ah. Ketika berita ini, yakni bahwa Nabi SAW dan juga para sahabat akan pergi menunaikan ibadah umrah, terdengar oleh orang-orang Badui
ya, orang-orang yang jauh dari kota Madinah tapi mereka sudah masuk Islam, ya, ketika mereka mendengar bahwa Nabi dan para sahabat akan melaksanakan ibadah umroh, melakukan perjalanan ke Mekah, mereka pun bersiap-siap dan menyatakan diri ingin ikut, ya, ingin ikut umroh bersama Nabi SAW. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, amma huwa faghasala siyabah. Saat itu Nabi SAW mencuci bajunya, ya, persiapan mau berangkat maka baju dicuci, ya, dan kalau musimnya panas di sana cepat keringnya, ya, baju itu cepat kering. Jangankan sekarang, ya, atau jangankan dahulu, sekarang saja cepat kering, ya, karena cuaca yang begitu panas. Ya, terkadang jamaah umroh itu, ya, nyandal ke pakaian itu di hotel, ya, atau di sampingnya kalau memang ada ruangan, ya, dan itu sudah cukup untuk kemudian menjadikan bajunya kering. Nabi mencuci baju untuk persiapan perjalanan. Wa raqiba naqatahu al-qaswa. Nabi kemudian menaiki ontanya, ya, kendaraannya pakai onta, ya, onta Nabi dinamai al-qaswa, ya, nama onta Nabi ini dinamai dengan al-qaswa. Wastakhlafa 'ala al-Madinah ibna Ummi Maktum au Numailah al-Laitsi. Kemudian karena Nabi sebagai presiden, sebagai pemimpin saat itu ingin keluar negeri, ya, seperti biasa beliau menyerahkan Madinah kepada wakilnya yang beliau tunjuk, dan beliau tunjuk Abdullah ibn Ummi Maktum atau Numailah al-Laitsi, ya, Numailah al-Laitsi. Jadi salah satu dari keduanya ini ditunjuk Nabi untuk menjaga Madinah, ya, ketika Nabi keluar dari Madinah, entah perang atau mungkin yang lainnya, dan ini tentu perjalanan dari, ya, Madinah ke Mekah saat itu lama, ya, saat itu apa? Lama. Kalau pakai bus bisa 9 jam, ya, perjalanan darat, tapi kalau pakai kereta bisa 2 jam, ya, dan seterusnya. Tapi kalau dahulu belum ada seperti itu, naik onta, dan mereka rombongan, ya, tidak mungkin harus cepet-cepetan, ya, mereka berjalannya barengan terus, ya, sehingga apa? Membutuhkan waktu yang lama, sehingga Madinah tidak boleh kosong, ya, tidak boleh kosong, harus ada yang menjaganya. Maka Nabi menunjuk antara Ibnu Ummi Maktum atau Numailah al-Laitsi. Wa kharaja minha yaumal itsnain. Nabi saat itu keluar dari Madinah, ya, menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah itu pada hari Senin pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Ya, tahun ke-6 Hijriyah di bulan Dzulqa'dah. Hari Senin bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriyah. Beliau keluar dari Madinah menuju Mekah ingin melaksanakan ibadah umrah, dan seluruh umrah yang dilakukan oleh Nabi SAW dilakukan di bulan Dzulqa'dah, ya. Nabi pernah umrah dalam hidupnya itu 4 kali, ya. 3 dari 4 kali itu semuanya di bulan Dzulqa'dah, ya, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Kenapa tidak pilih di bulan yang lain, misalnya bulan Ramadan, ya, yang mana umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji, ya. Kenapa Nabi tidak memilih itu? Atau di bulan yang lain? Ya, disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi memilih seluruh umrahnya itu di bulan Dzulqa'dah. Yang pertama karena keutamaan bulan Dzulqa'dah. Ya, kita tahu bulan Dzulqa'dah termasuk Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan yang dimuliakan, di mana ibadah di bulan-bulan tersebut itu akan mendapatkan banyak pahala, ya. Ada Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab.
Ya, 4 bulan yang dimuliakan. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, beliau ingin mematahkan pernyataan orang-orang musyrikin, ya, bahwa ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah itu penghinaan. Ya, itu sebuah penghinaan, tidak baik. Ya, melakukan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah itu tidak baik. Ya, bahkan itu bisa sebuah penghinaan, pelanggaran. Ya, makanya kemudian apa? Nabi untuk mematahkan pernyataan seperti itu, maka beliau pun umrahnya dilakukan di bulan Dzulqa'dah semua. Ya. Kemudian wa ma'ahu zaujatuhu Ummu Salamah. Ya, saat itu beliau temani oleh istri tercinta yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Fi 1400 wa yuqal 1500. Beliau keluar untuk umrah ini membawa 1400 orang. Ya, 1400 sahabat, atau ada yang mengatakan 1500 sahabat. Ya, 1500 sahabat, banyak mereka yang ingin ikut, ya. Ditambah lagi dengan orang-orang Badui, ya, mungkin sudah dalam hitungan ini. Walam yakhruj ma'ahu bisilahin, dan tidaklah Nabi keluar dari Madinah menuju Mekah itu membawa senjata sama sekali. Ya, tidak membawa senjata sama sekali, semuanya senjata perang. Ya. Ya, tidak membawa panah, tidak membawa tombak, ya. Adapun pedang mereka tetap membawa, illa silahul musafir, kecuali mereka membawa pedang musafir, ya, untuk jaga-jaga saja. Ya, namanya musafir, saat itu mereka mesti membawa senjata, entah nanti buat di jalan, membuka makanan atau yang seterusnya, itu membawa senjata. Tapi bukan untuk perang. Kalau untuk perang ya membawa peralatannya yang banyak. Tapi beliau keluar bersama para sahabat sejumlah 1500 orang, tidak membawa senjata untuk perang, karena memang niatnya bukan untuk perang, mereka untuk umroh, bukan untuk perang. Sehingga mereka pun hanya membawa pedang-pedang yang secukupnya yang ada pada mereka, seperti musafir biasa, yang itu pun pedangnya tidak terhunus tapi dimasukkan ke dalam, ya, tempatnya. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu wataharraka fit tijahi Makkah, Nabi bergerak bersama para sahabat menuju arah Mekah. Falamma kana bidil Hulaifah, tatkala Nabi sampai di Dzul Hulaifah, ini adalah tempat ihramnya orang-orang Madinah atau orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah tapi lewat Madinah. Mereka harus sudah memulai niat dan memakai baju ihram di Dzul Hulaifah namanya, atau terkenal dengan Bir Ali. Ya, dengan Bir Ali. Tempat tersebut ada masjidnya, ya, dan biasanya orang-orang yang sudah di situ sudah pakai kain ihram semua. Ya, sudah pakai kain ihram semua. Yang cuma 2 helai itu, ya, bagi kaum laki-laki sudah tidak boleh pakai apapun kecuali 2 helai itu. Termasuk, maaf, celana dalam juga sudah tidak boleh. Ya. Oleh karena itu biasanya mereka sudah memakai itu ketika di hotel Madinah. Jadi ketika di hotel Madinah mereka sudah mau berangkat ke Mekah, artinya mereka sudah keluar dari hotel, itu sudah berpakaian ihram, masuk bis, itu biasanya sudah tidak pakai apa-apa kecuali 2 helai pakaian itu bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan bebas. Ya, tapi perjalanan dari hotel sampai Dzul Hulaifah masih boleh itu pakai celana panjang, ya, atau pakai, mohon maaf tadi, celana dalam itu masih boleh. Tapi kenapa sudah harus siap dulu? Takutnya nanti di sana lupa, ya, sehingga apa? Tidak dicopot, dibawa ke Mekah padahal dalam kondisi ihram. Ya, jadi dari Dzul Hulaifah itu sudah mulai kemudian melafadzkan talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Dalam bis itu mereka sudah melafadzkan itu, mereka sudah tidak pakai apa-apa dan seterusnya. Mereka sudah niat ihram. Itu di Dzul Hulaifah. Sesampainya di sana, Nabi SAW qalladal hadiyah. Beliau memakaikan tali di ontanya,
wa asy'arahu, kemudian memberikan tanda, wa ahrama bil umrah, kemudian beliau berihram untuk umrah. Ya, jadi pakaian beliau yang tadinya berjahit dan seterusnya dilepas di sana, diganti dengan dua helai pakaian tersebut. Liya'manan nasa min harbihi, ya. Dan di antara tujuan yang lain, ya, beliau pakai ihram di situ untuk maju meneruskan perjalanan ke Mekah adalah supaya orang-orang tidak menyerang mereka. Kalau sudah umroh pakai pakaian ihram berarti mereka bukan untuk perang. Ya, bukan untuk perang, sehingga biar tidak diserang. Wa ba'atsa baina yadayhi 'ainan lahu min Khuza'ah. Dalam proses itu semua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW mengirim mata-mata. Ya, mengirim mata-mata. Ya, beliau memilih seseorang laki-laki dari Khuza'ah untuk menjadi mata-mata. Dia duluan pergi untuk yukhbiruhu an Quraisyin, mencari tahu kabar tentang Quraisy, lalu nanti bisa disampaikan kepada beliau mereka ini sedang ngapain, ya, dan seterusnya. Hatta idza kana qariban min Usfan atahu ainuh. Ketika Nabi dan para sahabat, ya, yang melanjutkan perjalanan dari Dzulhulaifah ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah, ketika mereka sampai di dekat daerah namanya Usfan, bertemulah dengan mata-mata yang tadi beliau perintahkan. Ya, mereka bertemu di sana. Faqala, lalu kemudian mata-mata itu menyampaikan kepada Nabi, inni taraktu Ka'ab bin Lu'ay. Ya Rasulullah, ya, aku tadi meninggalkan kota Mekah dan juga meninggalkan seseorang namanya Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini termasuk pentolan Quraisy. Ya, kata mata-mata Nabi SAW, aku tinggalkan Ka'ab bin Lu'ay sedangkan mereka telah berkumpul, ya, untuk menyerangmu. Ya, jadi sudah sampai juga kabar bahwa Nabi dan kaum muslimin ini sudah mulai bergerak. Ya, mereka juga ada mata-matanya sampai kepada mereka. Jadi tadi saya tinggalkan Ka'ab bin Lu'ay sedangkan mereka telah mengumpulkan, ya, pasukan ataupun beberapa kabilah untuk menyerangmu wahai Rasulullah. Wa hum muqataluka wa saduka anil bait. Mereka berkeinginan menyerang Anda, menyerang kita, dan juga ingin menghadang kita supaya tidak masuk ke dalam Masjidil Haram. Sebenarnya ini sudah diantisipasi oleh Nabi SAW, sudah diperkirakan oleh Nabi bahwa orang Quraisy pasti akan bereaksi. Ya, cuman Nabi kan tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah apa reaksinya. Ya, apakah hanya sekedar dicegah? Ya, apakah kemudian boleh masuk tapi ada rintangan, ada perjanjian dan seterusnya? Kan Nabi tidak tahu. Sehingga pilihan Nabi saat itu adalah tetap melaksanakan ibadah umrah, entah bagaimana kejadiannya nanti, ya nanti. Ya. Jadi orang-orang Quraisy, ya, atau lebih tepatnya adalah Ka'ab bin Lu'ay dan juga pasukannya, mereka sudah bersiap untuk menyerang kita dan juga menghadang kita supaya kita tidak masuk ke Masjidil Haram. Wastasyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabah. Lalu kemudian mendengar berita ini, Nabi mengumpulkan sahabat, kemudian diajak untuk musyawarah. Dan ini sudah sering kita sampaikan bagaimana Nabi SAW dengan, ya, jabatan beliau sebagai presiden, bahkan sebagai Nabi dan Rasul, beliau tetap meminta saran, meminta masukan dari para sahabat. Mereka diajak musyawarah, ya, diajak musyawarah. Dan ini menunjukkan bagaimana, ya, tawadhu'nya Nabi SAW, dan juga menunjukkan bagaimana pentingnya musyawarah di dalam sebuah perkumpulan. Ya, adanya musyawarah sehingga di situ dibahas apa yang harus dibahas dan seterusnya, harus menyepakati apa yang harus disepakati. Ya, Nabi mengajak para sahabat untuk musyawarah. Waqal, lalu kemudian beliau mengatakan, atarawna
namilu ila darariyi haula'i alladziina a'anahum fanusibahum? Apakah kalian setuju kalau kita condong kepada keluarga orang-orang ini yang mereka membantunya, lalu kemudian kita menyerang mereka? Fa in qa'adu, kalau mereka diamnya mereka ini adalah mauturin, dalam keadaan takut, atau mahzunin, atau karena dalam keadaan yang tidak berdaya. Wa in najau, kalau mereka ternyata selamat, yakun unuqun qata'ahullah, di sana masih ada leher-leher yang Allah takdirkan pasti akan terlepas. Am turiduna anna umma hadzal baita, atau kalian menginginkan kita tetap lanjut maju, ya, melanjutkan perjalanan? Faman saddana anhu qatalna, kalau ada yang menghalangi kita bereskan. Ya, jadi Nabi memilih atau menawarkan dua pilihan, ya, karena di depan sudah ada Ka'ab bin Lu'ay dengan pasukan. Kita mundur dulu sebentar, kemudian atur strategi, kemudian kita menyerang mereka. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Atau kita pilih lanjut saja, ya, perjalanan ini mungkin nanggung, lanjut saja ke depan. Man saddana, siapa yang menghalangi kita anhu, dari masuk ke dalam Baitullah, qatalna, kita bereskan mereka, kita lawan. Faqala Abu Bakrin, maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Innama ji'na mu'tamirin, sesungguhnya kita datang ke sini untuk umrah. Ya, kita datang ke sini itu untuk umrah. Walam naji li kita li ahadin, dan kita datang bukan untuk melawan siapapun. Ya, termasuk orang-orang Quraisy, termasuk orang-orang yang sekarang ini sedang menghadang kita atau menanti kita. Kita datang untuk umrah, bukan untuk perang. Maka walakin, akan tetapi, man hala bainana wa bainal bait qatalna, seperti yang engkau katakan tadi, siapa yang menghalangi kita dari bisa masuk ke dalam Baitullah, ke dalam Ka'bah, qatalna, kita perangi dia, kita serang ataupun kita lawan dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faruhu, ya, lanjutkan perjalanan, ya, enggak usah mundur saja, lanjutkan perjalanan. Farahu, maka kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Nabi pun dan juga para sahabat melanjutkan perjalanan. Dan ketika orang-orang Quraisy telah mendengar Nabi SAW keluar, ya, dan mereka sudah hampir dekat, mereka mengadakan majelis permusyawaratan. Mereka melakukan majelis untuk musyawarah. Kemudian mereka telah menentukan, ya, dalam musyawarah tersebut sikap kita adalah mencegah mereka masuk ke dalam Mekah. Ya, kaifama yumkin, ya, dengan cara apapun, ya, mereka tidak boleh masuk ke dalam Mekah. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beres melewati pasukan Ka'ab bin Lu'ay, ya, maka beliau pun ya, melanjutkan perjalanan, ya, melanjutkan perjalanan. Kemudian datanglah, ya, seseorang dari Bani Ka'ab yang memberitahukan kepada beliau bahwasanya orang-orang Quraisy sudah bersiap di Bidil Tua, ya, di suatu daerah, ya, mereka sudah bersiap-siap dengan pasukannya. Ini orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy. Bersama mereka ada 200 penunggang kuda, ya, 200 penunggang kuda yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Ya, Khalid ibn Walid saat itu masih di pihak orang-orang musyrikin, ya, dia memimpin, ya, pasukan dengan 200 penunggang kuda. Ya, mereka berjaga-jaga di jalan utama menuju Mekah. Ya, jadi benar-benar jalan menuju Mekah itu sudah apa? Sudah ditutup oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, tugasnya Khalid bin Walid dan juga pasukan adalah mengawasi dua pasukan ini nanti. Kalau sudah bertemu, mereka diawasi, ya, terutama pasukan kaum muslimin. Saat itu zaman dirahmati oleh Allah,
ya pasukan akhirnya bertemu. Akhirnya pasukan Quraisy yang menunggu ya sudah kedatangan kaum muslimin yang ditunggu-tunggu ya, dalam keadaan tidak membawa apa-apa kaum muslimin. Saat itu adalah sholat zuhur ya. Khalid bin Walid ketika mengawasi kaum muslimin, mereka sedang sholat zuhur berjamaah, kemudian terbetik dalam hatinya ya, ketika melihat kaum muslimin itu ruku, sujud ya, Khalid bin Walid berkata demikian, laqad kanu ala ghurrah, sungguh mereka itu sedang dalam keadaan lengah ya, sedang dalam keadaan lengah. Lau kunna hamalna alaihim, kalau kita serang mereka sekarang, la asabna minhum, pasti kita menang ya, karena Khalid bin Walid ini kan panglima perang ya, mesti pikirannya ya perang ya, pikirannya perang, dan dia adalah orang yang sangat jitu dalam memimpin, sehingga dikatakan dia adalah panglima perang yang tidak pernah kalah, baik ketika masih di pihak musyrikin ataupun ketika sudah masuk Islam, Khalid bin Walid. Maka ketika melihat kaum muslimin kok sholat, ruku, sujud ya, di otaknya Khalid bin Walid saat itu, kalau kita sekarang serang mereka, mereka akan kalah, habis mereka sudah ya. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala ya, hal itu kemudian ditunda ya. Dia menginginkan sudah kita akan serang nanti ketika sholat asar ya, kita akan serang nanti ketika sholat asar. Sampailah di waktu sholat asar ya, akan tetapi walakinnallaha anzala hukma sholatil khauf, dan ternyata saat itu Allah tabaraka wa taala telah mensyariatkan, menurunkan syariat sholat khauf ya. Sholat khauf yang kemarin sudah kita praktekkan ya, itu disyariatkan di waktu ini ya, sehingga Khalid bin Walid kesempatan untuk menyerang sudah tidak ada lagi, karena waktu zuhur semuanya sholat ya, waktu zuhur semuanya sholat. Pas mereka ruku, mereka sujud, ini kan dalam kondisi lengah, kita serang habis mereka. Tapi ketika sholat zuhur, sholat asar, ternyata sudah ada syariat sholat khauf, di mana ada pasukan yang tidak apa ya, mereka yang tidak sholat dulu, mereka menjaga, kemudian nanti gantian dan seterusnya, sebagaimana yang kemarin sudah kita sama-sama praktekkan ya. Maka ya kesempatan itu lolos dari Khalid bin Walid ya, ketika ini wah, ini sudah nggak bisa ini, kalau ada yang jaga kita tidak bisa menyerang mereka, pasti ada perlawanan yang lebih sengit dibandingkan kalau mereka semuanya saat itu sholat semua ya. Ini adalah Khalid bin Walid yang mana memang beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa dalam memimpin suatu peperangan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan perang ataupun umrah Hudaybiyah untuk bagian yang pertama. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan kisahnya karena masih panjang sekali, termasuk nanti akan ada perjanjian Hudaybiyah ya, nanti ada negosiasi dan seterusnya, ada percakapan dan seterusnya, nanti insyaallah kita sampaikan di kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.